Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar supporter bola 62 bersama saya supporter Jusriyadi. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita akan membahas terkait dengan Piala AFF ya, yang kemarin di pukul 12 siang sudah dilangsungkan pembagian grup atau undian grup yang ternyata mengejutkan ya. Indonesia masuk tim neraka dan kita tahu bahwasanya Indonesia kembali harus bertemu dengan musuh bebuyutan timnas di Asia Tenggara. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, di pukul 14 kemarin waktu Indonesia Barat ya, ini telah dilangsungkan undian grup Piala AFF, di mana dalam undian ini Indonesia sudah mengetahui lawan yang akan dihadapi, dan hasil undian ini cukup mengejutkan karena kalau kita lihat di pembagian pot kemarin ya, di pembagian pot kemarin itu Indonesia tergabung di dalam pot 2 ya. Di pot 1 dihuni oleh Thailand dan Vietnam ya, yang disebut sebagai pot unggulan ya. Kemudian di pot 2 ada Indonesia bersama Malaysia, dan pot 3 ada Filipina dan Singapura. Kemudian di pot 4 dan 5 itu dihuni oleh Kamboja ya, dan adapun pot 5 adalah Laos dan segala macamnya ya, dengan Brunei Darussalam. Namun yang menariknya di sini, pernah ada isu yang beredar bahwasanya timnas Vietnam ingin sekali bertemu dengan Indonesia, dan ternyata di pot hasil pembagian grup kemarin yang dilangsungkan di Hanoi, Indonesia berhasil berada di grup B ya teman-teman supporter. Kalau kita lihat pembagian grupnya cukup menarik ya. Saya lihat di beberapa media dan saya nonton kemarin siaran langsungnya, ternyata Indonesia tergabung di grup B. Sementara di grup A ini ada Thailand ya, ada Thailand. Kita tahu negara Asia Tenggara satu ini ya, boleh dikatakan tim yang cukup luar biasa di Asia Tenggara. Bahkan boleh dikatakan bahwasanya dia adalah raja Asia Tenggara ya. Dan tim ini sukses menciptakan banyak gelar di pagelaran Piala AFF kali ini. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, kita tahu Thailand kalau ya ini sudah berlangsung 14 edisi, dan ternyata Thailand ini yang tergabung di grup A ini adalah salah satu tim unggulan dengan koleksi terbanyak Piala AFF dengan mengoleksi 7 gelar ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Dia sudah mengoleksi 7 gelar Piala AFF. Sementara kalau kita lihat ternyata Malaysia ya di grup A, tergabung di grup A juga. Ternyata Malaysia ini ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita lihat rekam jejaknya, ternyata Malaysia ini cukup luar biasa, berhasil mengoleksi 1 gelar. Dan ini kalau teman-teman nonton Piala AFF di tahun 2010 ya, pasti tahu bahwasanya Malaysia berhasil memenangkan Piala AFF ini setelah mengalahkan timnas Indonesia di 2 leg ya, baik di Gelora Bung Karno maupun di kandang Malaysia sendiri ya, di Malaysia. Kemudian ada Singapura ya. Grup A ini cukup luar biasa juga, patut disebut juga grup neraka. Karena kenapa? Singapura ini ya, teman-teman tahu mungkin di era sekarang Singapura ini mengalami kemunduran dari sisi sepak bola. Tapi teman supporter dan para pencinta bola harus tahu bahwasanya Singapura ini, kalau kita lihat rekan jejaknya di Piala AFF, ini cukup luar biasa teman-teman ya, cukup luar biasa. Karena kenapa? Kalau kita lihat Singapura ini berhasil mengoleksi 4 gelar
Piala AFF atau dikenal juga dengan Piala Tiger, Piala AFF, dan sekarang berubah nama lagi, bukan lagi nama Piala AFF, yaitu yang disebut dengan ASEAN Cup ya, ASEAN Championship ya. Dan Singapura ini ya, dia sudah mengoleksi 4 gelar Piala AFF dan berada di urutan kedua pengoleksi terbanyak Piala AFF, dan dia tergabung di grup A bersama Thailand, Malaysia, dan Singapura itu sendiri. Kemudian ada Kamboja ya, woi luar biasa sekali ini grup A ini. Ada Kamboja. Kamboja ini kalau kita tahu ya, sekarang ini mengalami perkembangan sepak bola yang cukup luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena semenjak dilatih oleh legenda sepak bola Jepang yaitu Shisoko Honda, ternyata penampilan Kamboja ini cukup luar biasa. Kadang merepotkan tim-tim dari Asia Tenggara ketika bertemu dengan Kamboja ini. Kemudian ada ya, menunggu hasil playoff antara Brunei Darussalam dengan Timur Leste ya, karena format Piala AFF ini hanya boleh ikut 10 tim saja, hanya 10 tim yang bisa ikut di Piala AFF ini. Itu artinya harus ada yang tersingkir antara Brunei Darussalam dengan Timor Leste, dan mereka akan menjalani laga playoff ya, laga playoff, dan pemenang laga playoff itu akan tergabung di grup A ya bersama Thailand ya. Kalau kita lihat bersama Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan antara Brunei Darussalam dan Timur Leste. Dan saya pikir grup A ini cukup luar biasa juga, salah satu grup yang susah ditebak nantinya, meskipun Thailand dan Malaysia dan diunggulkan untuk lolos, namun saya pikir ini agak susah untuk ditebak nantinya di grup A ini. Kemudian timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B ya. Grup B ini salah satu grup yang boleh dikatakan gampang-gampang susah ya, atau karena kenapa? Kita perlu menganalisis ya teman-teman supporter, bahwasanya 5 tim yang tergabung di grup B ini, kenapa saya katakan Indonesia tergabung di grup neraka? Karena di grup B ini dihuni oleh tim-tim yang perkembangan sepak bolanya cukup luar biasa. Mari kita lihat bersama di grup B ini, ternyata ada, kalau saya lihat beberapa media ya, ternyata ada Laos ini ya tidak diperhitungkan. Memang dia tergabung di pot 5 dan tidak terlalu diperhitungkan dengan kekuatan Laos ini, dan salah satu hanya pelengkap saja ya, meskipun dia pelengkap tapi cukup merepotkan nantinya. Kemudian ada Myanmar. Myanmar ini ya kita tidak boleh terlalu menganggap remeh, karena Myanmar ini ya bisa saja memberi kejutan-kejutan di Piala AFF seperti yang pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada 2 tim yang cukup berbahaya, yaitu Filipina. Filipina ini kita tahu ya sekarang juga tergabung di satu tim dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, dan cukup luar biasa ya perkembangan sepak bola dari Filipina ini. Dari segi ranking FIFA juga Filipina tidak jauh beda dengan Indonesia ya. Filipina ini punya perkembangan sepak bola yang cukup luar biasa, dengan banyak juga mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, kita perlu mewaspadai ini, karena kenapa? Kalau kita berkaca di kualifikasi Piala Dunia kemarin, ketika Indonesia bertemu di putaran kedua ini dengan Filipina ya, pertemuan pertama mereka dia berlangsung di kandang Filipina ya, ternyata Indonesia ini hanya mampu bermain imbang ya teman-teman supporter. Ini artinya Filipina ini tidak boleh dianggap remeh, dan dia salah satu tim Asia Tenggara yang patut diperhitungkan nantinya ya, patut diperhitungkan. Apalagi Indonesia akan bertemu juga nantinya di kualifikasi Piala Dunia di pertandingan terakhir putaran kedua, dan ini menarik ya, karena
Filipina ini rekan jejaknya atau rekornya pertemuan kemarin dengan Indonesia boleh dikatakan seimbang ya. Kemudian yang terakhir ada Vietnam. Vietnam ini ya kita tahu bersama teman-teman supporter, Vietnam ini ya salah satu tim ya, kalau kita baca referensi media menulis bola maupun melihat hasil pertandingannya ya patut diperhitungkan juga. Kenapa saya katakan demikian? Karena Vietnam ini ya dia sudah mengoleksi 2 gelar piala AFF atau Piala ASEAN Cup, nama sekarang Piala ASEAN Cup ya. Ini artinya dia patut diperhitungkan, dan sekarang ini kemarin dia tergabung di pot 1, pot unggulan ya. Mungkin dari segi gelar dia baru 2, namun kalah dari Singapura, tapi perkembangan sepak bolanya cukup luar biasa ketika masih ditangani oleh Park Hang-seo dan sekarang sudah berganti pelatih, dan saya yakin pelatih yang baru yang berasal dari Korea juga punya ambisi untuk membuktikan diri bahwasanya dia layak menggantikan atau menjadi penerus Park Hang-seo ini ya. Dan apalagi ya Indonesia ya, apalagi Vietnam ini, maksud saya Vietnam ini ya pasti punya ambisi untuk mengalahkan Indonesia, karena kemarin ada media dari Vietnam mengatakan bahwasanya timnas Vietnam tidak sabar dan berharap bisa bertemu Indonesia di penyisihan grup, dan ternyata terbukti Indonesia akan bertemu Vietnam di penyisihan grup. Dan saya pikir ini sangat menarik ya, karena ini grup yang cukup luar biasa dan patut untuk timnas Indonesia mewaspadai situasi ini. Dan di grup B ada Filipina yang bisa saja menjegal, mungkin Laos dan Myanmar tidak terlalu diperhitungkan, tapi ada yang perlu diperhitungkan oleh timnas Indonesia di pembagian grup ini, di grup B ya, adalah Filipina ya punya perkembangan sepak bola yang bagus, yang bisa saja menjegal laju Indonesia ke babak semifinal ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Saya pikir itu ya teman-teman, inilah informasi pembagian grup Piala AFF yang kemarin dilangsungkan di pukul 12 WIB, maksud saya pukul 14 WIB, dan ternyata Indonesia kembali harus bertemu dengan musuh bebuyutan Vietnam ya di grup B bersama Filipina, Myanmar ya, Laos ya, Myanmar, kemudian Filipina, Vietnam ya. Adapun di grup ada Thailand ya, Singapura, Malaysia ya, ada Brunei dan ada Kamboja. Dan ini menarik untuk kita saksikan nantinya di bulan 11 ya. Dan saya pikir Sintayong, meskipun Piala AFF ini tidak masuk agenda FIFA, saya yakin Sintayong punya ambisi untuk meraih gelar Piala AFF ini dan mempersembahkan untuk pertama kalinya untuk timnas Indonesia dan menjadikan kutukan gelar untuk Indonesia berakhir di tahun ini ya bersama Sintayong. Semoga ya teman-teman supporter, saya pikir demikian. Terima kasih dan salam sepak bola, salam pencinta bola dan salam supporter bola dan salam semangat sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.